Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farijalan Muslimin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramun, para alim ulama, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus orang-orang tua kita, Bapak Haji Sahadat yang kami hormati, Bapak Haji Subhan Hamidi, Bapak Haji Selamat, Bapak Haji Bapak-bapak haji semuanya yang tidak kami sebutkan, Abang Cacep, Ustadz Haifil, Bapak RT, bapak-bapak semuanya, Bapak Abang Hakinur, bapak-bapak semuanya yang hadir, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, iman wal Islam. Semoga kenikmatan yang diberikan oleh Allah dapat kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ziyadatus sholawat wa salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari yaumul kiamah. Mudah-mudahan kita semuanya nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayayul hadirun jamaah musholla Ittihadul Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pada malam hari ini adalah kitab Bulughul Maram yang kemarin kita bahas tentang adab tentang buang air kecil atau buang air besar ya. Di antaranya yang terakhir hadisnya yang diriwayatkan dari Isa bin Bardad atau Yazdad. Wa an Isa bin Yazdad an abihi, diriwayatkan dari Isa bin Yazdad an abihi, dari bapaknya Isa, yang meriwayatkan idza bala ahadukum falyantur dzakarahu salasa maratin. Rasulullah bersabda, ketika kalian, salah satu dari kalian kencing, falyantur, maka diurutlah apa dzakarahu, dzakarnya, kemaluannya salah samarotin. Jadi biar sisa-sisa berada di dalam zakar kita, kemaluannya itu benar-benar benar-benar bersih. Jadi disunahkan, disarankan bahwasannya kalau orang itu kencing diurut 3 kali. Jadi kemaluannya diurut 3 kali. Itu nanti bisa membersihkan sisa-sisa. Di situ dibersihkan, tandanya bersih yaitu sampai keset itu sampai tidak licin. Jadi kalau sudah tidak licin berarti bersih ya. Kemaluan kita itu kalau sudah tidak licin berarti sudah bersih. Itu kalau kencing.
Caranya cebok ketika kan kencing. Jadi ketika kencing, kalau memang belum benar-benar habis, disarankan untuk dehem 3 kali, gitu, biar benar-benar keluar semuanya. Kalau sudah keluar semuanya, baru disucikan. Tuh, disitulah. Terus caranya duduk kemarin sudah saya praktekkan ya. Jadi kaki kirinya didudukin, kaki kanannya selonjor ke atas. Jadi berdiri, kakinya berdiri yang kanan. Itu yang kemarin sudah kita praktekkan. Itu tentang adab-adab orang buang air kecil atau buang air besar. Baik, lanjutkan. Bab berikutnya adalah tentang mandi dan hukumnya junub. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ghusli wa hukmul junubi, yaitu bab tentang mandi dan hukumnya junub. Mandi itu macam-macam, dan hukumnya junub, mandi wajib. Orang habis ngerjain PR mandi junub, ya, mandi junub. Pertama, mandi junub itu jangan langsung pakai sampo, jangan langsung pakai sabun. Semuanya diratakan air dulu. Air semuanya diratakan sebelah kanan dulu, biar nggak sok. Jadi ajarannya Rasulullah, kakinya dicuci dulu, nanti baru sebelah kanan diguyur. Jangan langsung biur. Jadi kalau mandi junub jangan langsung biur, nanti kaget. Makanya banyak orang yang jantungnya nggak kuat, karena jantung itu di sebelah kiri. Jadi yang kanan dulu biur, biar ini nanti netral semuanya, nanti baru semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi ujung rambut sampai ujung kaki basahin dulu Pak, jangan langsung sampoan. Samponya nanti kalau sampoan berarti airnya sudah mustamal itu. Jadi air suci menyucikan dulu. Jadi semuanya benar-benar sudah diperkirakan sudah basah semua, baru pakai sampo, baru pakai sabun, baru icik-icik sabunan. Ya itu mandinya kurang tepat itu. Jadi mandinya dibersihkan dulu, diguyur dulu, dibasahin dulu semuanya, baru pakai sampo atau pakai sabun. Ada orang yang mengatakan, Ustaz, kalau mandi junub itu wajib pakai sampo apa enggak? Enggak, ya. saking kebiasaannya pakai sampo. Kalau enggak sampoan itu kayak enggak betul gitu ya. Jadi enggak wajib. Yang wajib itu membasahi ujung rambut sampai ujung kaki. Itu ya. Itu cara-caranya mandi junub. Saya kasih stimulan dulu bahwasanya mandi junub seperti itu. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala berkata siapa Sa'id Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ma'u, adapun wajibnya mandi, ini ma'u itu jangan diartiin letter luck ya. Al-ma'u, adapun air, bingung. Al-ma'u, adapun wajibnya mandi itu minal ma'i, dari arahnya keluarnya sperma. Al-ma'u minal ma', artinya itu wajibnya mandi itu gara-gara dia keluar sperma. Orang yang keluar sperma hukumnya wajib mandi. Ya Pak ya, wajib mandi besar ketika seseorang itu keluar sperma.
Habis nonton konser, konsernya artisnya cantik, habis itu tidur mimpi, ya, mimpi dengan artis itu tadi, keluarlah sperma, wajib mandi besar, ya. Ini hati-hati. Jadi orang yang keluar sperma itu wajib mandi. Entah itu caranya bagaimanapun, keluarnya mau pakai yang wajar nggak wajar, pokoknya keluar sperma wajib mandi besar. Pokoknya spermanya keluar mandi besar. Sperma itu suci. Ingat-ingat bahwasannya yang keluar dari kemaluan itu ada 3 macam. Satu, madi, ada wadi, ada mani. Tiga-tiga ini harus tandanya harus tahu. Kalau madi itu karena orang itu bayangin sesuatu sehingga keluar cairan. Entah itu habis nonton film kuda-kudaan kayak atau apa, film kuda telanjang terus dilihatin, kok keluar cairan, itu namanya madi. Ya, namanya madi. Ada wadi itu gara-gara capek. Orang capek sehingga keluar cairan licin-licin. Makanya ketika seseorang itu mau wudhu, disarankan dulu dilihatin bahwasanya kemaluannya ada wadinya enggak. Kalau ada wadinya harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Kalau orang sekarang itu kan kurang memperhatikan seperti itu. Kalau orang dulu benar-benar perhatian itu, Pak. Habis dari sawah, benar-benar dia cuci. Kemaluannya dicuci, benar bersih. Ketika dia mau sholat, celananya dilepas. Orang dulu gitu kan, iya gak? Karena apa? Khawatirnya dia ketempelan wadi itu tadi, karena capek keluarlah cairan, itu najis hukumnya. Madi najis, wadi najis. Kalau mani suci. Bapak-bapak sarungnya ketempelan mani, ya kan? Sudah kering dipakai sholat, sah nggak? Sah, nggak apa-apa. Itu kalau mani. Tapi kalau mandi najis. Kalau mandi najis harus dibersihkan. Kalau celana kena madi harus dilepas. Nah, makanya kalau seumpamanya kita kemana-mana itu seharusnya ya Pak, seharusnya ada celana ganti, celana dalam ganti celana dalam. Kalau orang dulu kan nggak pakai celana dalam, orang dulu. Kalau orang sekarang pakai celana dalam. Kalau bisa seret celana dalam itu ada. Kenapa? Setiap orang itu ketika capek keluarlah cairan lah itu namanya wadi. Nah itu najis, madi najis. Kalau mani suci, gitu Pak. Sperma itu suci Pak. Meskipun itu bau, tapi suci. Itu sperma. Karena itu bakal wong, Pak. Bakal wong. Sperma itu bakal wong. Ngerti bakal wong? Bakal. Kalau jadi manusia. Makanya kalau seumpamanya dikatakan najis, berarti ketika orang itu berasal dari mani, lah berarti orangnya najis, gitu loh. Makanya jadi suci. Gitu. Nah, keluarnya tempatnya sama, Pak. Tempatnya sama, tapi hukumnya beda-beda. Ini loh, Pak. Jadi madi. Kalau madi itu keluar ketika orang itu syahwatnya tinggi, merangsang sehingga keluar madi. Kalau wadi karena capek kerja, capek sehingga cairan keluar namanya wadi. Hukumnya harus dibersihkan. Nggak boleh enggak. Makanya ke kamar mandi dulu, dicuci dulu sampai bersih, sampai enggak licin. Kalau mau licin berarti masih ada madinya atau wadinya. Itu. Ya memang susah. Iya, itu hati-hati. Namanya hati-hati.
Luar biasa, hukum itu harus diterapkan. Kalau diterapkan, insya Allah ibadah kita diterima sama Allah. Kalau kita abaikan, ya khawatirnya ibadah kita ditolak. Sudah kita ibadah benar-benar, ternyata nanti nggak dapat nilai di sana. Karena apa? Karena kita tidak menjaga kesucian. Gitu Pak. Tadi ada berapa macam yang keluar dari kemaluan? Ada 3. 1, madi. Kedua, wadi. Ketiga, mani. Wadi itu ketika keluar dalam keadaan orang itu syahwat. Kalau wadi karena capek. Kalau mani ketika orang itu hubungan atau dia itu mimpi keluar sperma. Nah perempuan bisa. Lah ini ibu-ibu nih harusnya, kalau ibu-ibu ngaji tak jelasin. Ibu-ibu itu setiap 2 jam keluar cairan, itu harus bersihkan. Itu wadi. Ya, wadinya ibu-ibu itu cairan itu ketika 2 jam sekali mesti dia keluar cairan. Nah itu harus dibersihkan ketika mau sholat. Benar-benar harus dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan, wudhunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Oh hati-hati, bener nih. Bilangin ibu-ibunya ketika orang itu mau sholat, dicek dulu ada basah apa enggak. Kalau ada basah harus dibersihkan dahulu. Makanya disarankan kalau ibu-ibu itu kalau sholat sebaiknya nggak pakai celana dalam. Harus dibersihkan dulu karena kan kalau bapak-bapak kan jarang. Kalau nggak memang benar-benar capek nggak keluar. Tapi ibu-ibu mau capek mau gak setiap 2 jam sekali mesti mengeluarkan cairan. Nanti tanyain istrinya. Nah, keluar cairan itu namanya wadi. Nah, wadi itu harus dibersihkan. Hukumnya najis. Kalau najis harus dibersihkan. Nah, disarankan ganti celana dalam. Kalau bisa, kalau sholatnya di rumah nggak usah pakai celana dalam. Itu ibu-ibu. Paham Pak? Nanti bilangin ya istrinya disarankan nggak usah pakai celana dalam karena cairan setiap 1 jam 2 jam sekali mesti ibu-ibu itu keluar. Itu hukumnya najis, harus dibersihkan. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, itu tadi hadis pertama, seseorang yang keluar mani, keluar sperma wajib hukumnya mandi. Rawahu Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa ketika duduk siapa orang baina su'abihal arba'i, di antaranya 4 cabang. Summa jahada, kemudian sungguh-sungguh kepada perempuannya, kepada istrinya, faqad wajabal ghusl. Faqad wajaba, maka sungguh wajib apa? Al-ghuslu, mandi. Ketika kita itu duduk di antara 4 cabang itu orang itu hubungan suami istri. Cabang itu pertama cabang tangan ini, cabang perut, cabang kaki. Ya, berarti di tengah-tengahnya. Jadi kemaluannya perempuan, orang itu benar-benar mengerjakan PR, orang itu menggauli istri, entah itu dia keluar sperma atau enggak, wajib mandi. Ya kan? Ingat-ingat. Pokoknya ada orang yang berkumpul sama istrinya, entah itu keluar sperma atau tidak, itu wajib mandi. Pokoknya yang di sekitar 4 cabang tadi, yaitu kemaluan istrinya. Jadi kalau kemaluan sama ketemu dengan kemaluan, wajib mandi. Mau keluar sperma, mau nggak keluar sperma, wajib mandi. Oh, Pak. Makanya kalau istrinya main nggak usah dideketin dulu, ya. Nggak boleh ya. Kalau main, haid nggak boleh. Hukumnya haram. Hukumnya haram.
Jadi kalau mendatangi istrinya, menggauli istrinya, keluar sperma atau enggak keluar sperma, itu hukumnya wajibal ghusl. Jadi wajib mandi. Muttafaq alaih hadisnya. Wa zada Muslim wa illam yunzil, jika tidak keluar. Walaupun tidak keluar sperma, maka hukumnya wajib mandi. Iltiqaul khitana ini. Jadi bertemunya dua hitan, dua kemaluan, itu semuanya ketika itu bertemu maka wajib mandi. Keluar sperma atau enggak? Wajib mandi. Mandi besar, Pak. Wajib mandi besar. Paham? Paham ya? Wa an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah, anna Ummi Sulaim, anna Ummi Sulam, sesungguhnya Ummi Sulaim, wahia adapun Ummi Sulam itu imro'atun, perempuan, imro'atu Abi Tolhata, jadi perempuannya Abi Tolhah. Qolat, berkata siapa Ummu Sulaim, ya Rasulullah. Ini Ummi Sulaim tanya sama Rasulullah. Ummi Sulaim itu adalah wadonnya Abi Tolhah. Tanya sama Rasulullah, wahai Rasul, innallaha la yastahyi, innallaha, sesungguhnya Allah itu la yastahyi, tidak malu siapa Allah, minal haqi, dari perkara yang benar. Jadi Allah itu ketika menerangkan perkara yang benar itu tidak malu. Makanya ini walaupun agak jorok, tapi ya ini wajib disampaikan. Ya, walaupun itu malu, karena itu kebenaran, karena itu adalah sebuah syariat, harus disampaikan. Ini kadang-kadang kalau diabaikan ya akhirnya bikin syariatnya rusak semuanya. Innallaha la yastahyi minal haq, fahal alal mar'ati, fahal maka apakah alal mar'ati, kepada perempuan, apa al-ghuslu? Al-ghuslu adapun mandi, idah talamat, ketika keluar sperma siapa perempuan. Qala, Rasulullah menjawab, na'am, iya. Wah. Nanya, Ummi Sulaim nanya sama Rasulullah, Rasul, Allah itu tidak malu dengan perkara-perkara yang hak, perkara-perkara yang benar. Apakah perempuan itu wajib mandi ketika mimpi keluar sperma? Ya, mimpi perempuan ini. Kalau laki-laki kan biasa. Ini perempuan mimpi dengan artis yang ganteng, sehingga keluarlah spermanya. Perempuan itu punya sperma loh, Pak, ya, namanya ovumnya ya. Jadi keluar maka wajib mandi juga. Idza ra'at al-ma'a, idza ra'at, ketika melihat siapa perempuan al-ma'a, kepada spermanya. Hadis muttafaq alaih. Jadi ketika dia itu ihtilam, mimpi basah, keluar sperma, perempuan keluar sperma, maka wajib dia mandi. Ketika dia itu melihat basah-basah berada di kasurnya, di celananya basah atau di kasurnya basah, dia itu mimpi, gara-gara mimpi sama artis ganteng, artis Korea, sehingga dia itu keluar sperma, wajib mandi. Itu perempuan. Walaupun perempuan ya mandi, Pak, mimpi, Pak. Jadi mimpi keluar sperma tidak hanya laki-laki. Kalau laki-laki itu kan mimpi perempuan dan lain sebagainya, itu ikhtilam, keluar sperma, tahu-tahu nggak hubungan suami istri, keluar sperma. Itu biasanya bujang-bujang itu, yang masih single, yang masih jomblo itu biasanya begitu ya. Yang masih jomblo, yang belum nikah, tapi bapak-bapak ya kadang-kadang ada mimpi sehingga keluar sperma, itu hukumnya wajib mandi. Perempuan begitu juga. Perempuan itu dilihatin nanti ada basah-basah sperma apa enggak di celananya atau di kasurnya. Kalau itu terlihat basah, maka wajib mandi. Wah. Ini perempuan ihtilam itu mimpi basah, Pak.
Mimpi keluar sperma. Ini bab sperma semua Pak. Wa an Anasin. Wa an Anasin. Ini kan karena agama Islam itu lengkap banget Pak. Masalah jeruannya itu dibahas. Masalah sperma juga dibahas. Wa an Anasin. Nggak ada agama selain agama Islam bahas tentang sperma, nggak ada. Kristen nggak ada. Hanya Islam sperma. Wa an Anasin. Karena ini kebenaran untuk ibadah kita Pak. Jangan sampai kita itu nggak tahu. Wa an Anasin, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil mar'ati, di dalam perempuan, taro yang mimpi, siapa mar'ah, fi manamiha, di dalam tidurnya mar'ah, ma yaro, pada perkara yaro, mimpi kepada ma siapa ar-rajul, rajul, qala taghtasil, ya. Jadi perempuan yang mimpi, ya, mimpi basah keluar sperma, seperti halnya laki-laki, tetap dia mandi. Titik, mandi. Hadisnya muttafaq alaih. Perempuan, laki-laki, perempuan, pokoknya mimpi keluar sperma wajib mandi. Zada Muslim, Zada menambahin siapa Muslimun, Imam Muslim. Fakolat, maka berkata siapa Ummu Salmah, wahal yakunu hada, apakah seperti itu ada ya Rasul? Qala na'am, ada. Jadi perempuan itu mimpi basah ada. Jadi yang menyerupai laki-laki. Dari perempuan mimpi basah, mimpi keluar sperma, wajib mandi. Wa an Aisyata, ini dari Aisyah, istri tercinta Rasulullah. Wa an Aisyata radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata siapa Aisyah, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yaghtasilu, mandi siapa Rasul, min arba'in, dari empat macam. Rasulullah ini wajib mandi ketika terjadi 4 perkara. Pertama, minal janabati, yaitu mandi junub, mandi besar. Habis hubungan suami istri itu wajib mandi junub, mandi jinabat. Yang kedua, wa yaumal jum'ati, dan hari Jumat Rasulullah yang wajib kalau mandi Jumat. Kalau yang mandi Jumat itu yang wajib Rasulullah, tapi umatnya sunnah. Ya, ini yang Rasulullah yang wajib. Wa yaumal jum'ati, dan hari Jumat, mandi Jumat itu hukumnya sunnah Pak. Makanya kalau pagi mau berangkat kerja, niatin mandi Jumat. Kalau pas hari Jumat, kan nggak mungkin dong kita itu mandi di kantor, nggak mungkin. Nah, mulainya dihitung itu disunahkan itu ketika mulai dari terbit fajar. Mulai dari terbit fajar sudah disunahkan dia itu mandi sunnah, ya. Mandi semuanya Pak, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu wajib disiram semuanya. Itu namanya mandi sunnah di Jumat. Pahala Pak, jangan kepalanya ditinggal. Kalau mandi Jumat nanti kepalanya nggak diguyur, kepalanya diguyur setiap hari Jumat, ya. Ini hukumnya Pak, sunnah, dapat pahala, dapat. Makanya saya sarankan yang kerja kantor, mulainya mandi itu habis subuh mandi, niat sekalian mandi sunnah hari Jumat. Wa minal hijamati, dan setelah bekam disunahkan untuk mandi. Kalau Rasulullah wajib mandi habis bekam. Di bekam itu sedot darahnya, hijamah. Wa min ghuslil mayyiti, dan setelah mandiin mayit. Orang setelah mandiin mayit disunahkan mandi.
Kita ada orang meninggal, kita ikut mandiin, ya kan? Ikut mandiin itu sunnah hukumnya. Setelah mandiin mayit, dia mandi, sunnah hukumnya. Ini khususnya Pak Hamil. Kalau Pak Hamil kan sering mandiin mayit kan. Habis mandiin mayit, sunnah mandi. Ya, jadi ini luar biasa. Nah, Rasulullah wajib. Rasulullah itu wajibnya mandi satu jinabat, hari Jumat dia wajib, habis pekam Rasulullah wajib mandi, yang ketiga adalah habis mandiin mayit. Itu hukumnya sunnah. Rawahu Abu Dawud wa sohahahu Ibnu Huzaimah. Disokehkan oleh Ibnu Huzaimah. Artinya sahih ya. Wa Nabi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissati Sumamah bin Usal, diceritakan dari Sumamah bin Usal, indama aslama ketika dia mau masuk Islam, wa amarohu, dan perintah kepada Sumamah. Siapa yang perintah? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyagtasila, yaitu untuk mandi. Ini orang yang mu'alaf. Ada orang mu'alaf baru masuk Islam, disunahkan mandi juga. Habis syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mandi habis itu setelah masuk Islam. Mandi jinabat, diguyur. Itu hukumnya sunnah. Ada orang mu'alaf masuk Islam. Ini yang diceritakan dari Sumamah bin Usal, ketika dia itu masuk Islam disuruh mandi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah masuk Islam disunahkan mandi. Rawahu Abdur Razzaq wa asluhu muttafaq alaih. Diriwayatkan oleh Abdur Razzaq, asalnya itu adalah hadis muttafaq alaih, hadis sahih. Wa an Abi Sa'id, dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ghuslu yaumil jum'ati, mandi hari Jumat itu wajibun. Ini artinya bukan wajib tapi sunnah. Sunnah ala kulli muhtalimin, yaitu setiap orang-orang yang balik. Wajib itu bagi Rasulullah. Tapi kalau redaksinya wajibun, tapi diartikan sunnah buat orang-orang yang sudah balik. Akhrajahu sab'ah. Jadi mandi Jumat hukumnya adalah sunnah bagi orang yang telah balik. Kita semuanya disunahkan. Kita sudah balik semua ya Pak ya. Mandi Jumat. Jadi jangan dianggap sepele. Makanya perlunya niat di situ Pak. Ketika kita itu mandi malam Jumat habis bunuh orang kafir, ya kan? Habis Jumat, malam Jumat habis bunuh orang kafir, habis itu niatin sekalian mandi hari Jumat. Yo, mandi junub, mandi hari Jumat, digabung. Namanya idkhalun niyah fin niyah, memasukkan niat di dalam niat, hukumnya boleh. Jadi mandi wajib pertama, niat pertama mandi wajib, niat kedua mandi hari Jumat. Tapi yang paling bagus bagaimana Ustaz? Yang paling bagus ketika mau berangkat sholat Jumat. Itu yang paling bagus. Ya. Dimulainya pokoknya hari Jumat, ya. Di Jumat. Di Jumat itu sunnah mandi. Niat, pokoknya niat. Saya niat mandi hari Jumat, biur, sunnah, dapat pahala. Jangan sampai enggak niat, mandi Jumat enggak niat, akhirnya enggak dapat pahala. Padahal yang mandi besar, tapi enggak dapat pahala karena tidak niat mandi Jumat. Wa an Samurah bin Jundub, dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa Samurah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddoa, man barang siapa tawaddoa, wudu siapa man, yaumal jum'ati, di dalam hari Jumat, fiha,
fabiha wa nikmatan. Merupakan sebuah kemurahan yang bagus. Bagus-bagusnya kenikmatan. Waman barang adapun orang, waman dan adapun orang igtasala yang mandi siapa man. Fal ghuslu adapun mandi itu afdolu lebih utama. Ya. Barang siapa yang wudu hari Jumat, ya, sebelum wudu dia sudah mandi dulu, itu lebih utama. Rawahul khamsah. Wa an Ali, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, qala berkata siapa Ali, karena ada siapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yukriuna membacakan siapa Rasul Al-Quran malam yakun junuban selagi dia tidak junub. Ini hukumnya orang yang sedang jinabat, orang yang masih punya hadas besar, hukumnya nggak boleh baca Quran. Ini Pak, baca Quran itu nggak boleh bagi orang yang junub, orang yang punya hadas besar, orang haid itu nggak boleh, orang habis hubungan suami istri nggak boleh baca Quran karena hadas besar. Jadi orang itu kalau masih junub nggak boleh baca Quran. Rawahu Ahmad wal khamsah wa hadza lafdzu Tirmidzi wa sahhahahu wa hasanahu Ibnu Hibban. Wa an Abi Sa'id, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala berkata siapa Abi Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ida ata ahadukum ahlahu. Ida ata ketika mau menggauli siapa ahadukum salah satu dari kalian, ahlahu istrinya. Ini Pak, ketika salah satu dari kalian mau menggauli istrinya, summa aroda kemudian menginginkan ayyauda, nambah lagi ya, nambah lagi jok ya. Fal yatawaddo, maka wuduklah bainahuma, di antaranya dua hubungan suami istri, wudu. Ini Pak, Bapak-bapak kalau mau ngerjain PR, mau hubungan suami istri, pertama ya, sebelum hubungan wudu dulu. Nanti ketika setelah selesai sekali mau nambah lagi, disarankan wudhu dulu. Gitu loh Pak. Bapak-bapak gitu kan? Kalau mau nambah lagi, wudhu dulu. Oh, Pak, wudhu dulu. Ini sarannya Rasulullah. Ya. Rawahu Muslim. Hadisnya riwayatnya Imam Muslim. Jadi ketika orang itu mau nambah, apa namanya nambah itu apa? Cok ya. Mindo mau mindo itu setelah pertama itu wudhu dulu baru mindo Pak, jangan langsung teber gitu protol ntar ya. Jadi zada al-hakim fa innahu, Pak, ini alasannya kenapa ketika orang itu mau kedua kalinya disuruh wudhu, fa innahu, maka sesungguhnya wudhu itu ansyato lil audi, menggiatkan, apa namanya menggiatkan? Apa namanya? Kuat itu loh, biar kuat. Ya. Ternyata membuat orang itu lebih kuat lagi. Tenaga kuda katanya itu. Jadi lebih terengginas, kalau bahasa Jawanya itu terengginas. Terengginas itu ya kesit ya. Apa kesit? Lebih kesit. Tambah jantan lah, tambah jantan. Fa innahu, maka sesungguhnya wudhu itu ansyato lil audi, yaitu menambah energi. Nggak usah minum apa namanya, minum jamu kuat itu apa ya, kuku bima. Nggak usah minum kuku bima, wudhu ya, Pak. Mau hubungan suami istri yang paling bagus itu wudhu dulu. Setelah mau nambah lagi, mau mindo, wudhu lagi. Itu ternyata melebihi daripada minum kuku bima.
Ya Allah, ansyata lil audi. Jadi lebih lebih kuat. Walil arba'ah, dan menurut Imam Arba'ah, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata siapa Aisyah, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu namu tidur siapa Rasul. Wa huwa, adapun Rasul itu junubun, masih dalam keadaan junub, min ghairi ayyamasal ma, min ghairi, dari ayyamassa ma'a, jadi tanpa Rasulullah memegang air. Jadi setelah capek habis kedua itu boleh langsung tidur. Jadi tidur dalam keadaan junub enggak apa-apa, mandinya nanti subuh gitu Pak. Jadi boleh aja, enggak harus mandi malam itu, nanti masuk angin. Yo, ngerjain PR-nya jam 12 langsung mandi, nanti masuk angin. Makanya mandi dalam keadaan dia masih hadas besar diperbolehkan. Karena Aisyah pernah berkata atau pernah cerita bahwasanya Rasulullah itu tidur dalam keadaan masih punya junub, masih dalam keadaan junub. Habis hubungan suami istri langsung tidur. Habis tidur nanti paginya mandi. Gitu loh Pak. Boleh ya. Bahwa maklul, hadisnya tergantung keadaan. Kalau keadaannya dia mau naik pesawat ya, mau pergi ya mandi dulu jam 12 malam. Take off-nya jam 12 malam, berarti malam jam 11 garap istrinya, habis itu mandi langsung berangkat ke bandara. Begitu caranya. Jangan mandinya nanti di bandara. Wah, bahaya. Karena udah jalan ya. Itu cara-caranya. Jadi ketika orang itu diwajibkan mandi besar, ada sebab-sebabnya seperti itu, harus kita perhatikan. Biar kita semuanya, apa Pak ya? Kenapa ini dibahas? Karena kaitannya kita itu dengan ibadah. Kalau ini tidak diilmuin, ibadah kita nggak sah. Contoh, orang itu habis hubungan suami istri, mandinya kepalanya nggak diguyur, berarti kan nggak sah. Ya enggak? Karena nggak tahu ilmunya. Karena kadang-kadang kan orang nggak pernah ngaji kan nggak tahu. Habis hubungan malam Jumat, habis bunuh orang kafir, habis itu pagi mandi, iya mandi, tapi kepalanya nggak diguyur. Berarti mandinya sah nggak? Nggak sah. Wudhunya sah nggak? Nggak sah. Sholatnya sah nggak? Nggak sah. Nggak sah semuanya. Apalagi ketika mandinya salah. Ya mandinya salah. Ya ini kadang-kadang ya. Kalau yang punya cincinnya dilepas, cincin yang akik itu, ya dilepas dulu, dibasuh. Kalau seumpamanya sudah susah untuk dilepas, diputer. Jadi kemasukan air, semuanya air itu merata di seluruh tubuh kita, merata. Habis itu baru pakai sampo atau pakai sabun. Pun itu saja pengajian kita pada malam hari ini. Mungkin udah ya, udah habis ya. Habis. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita semuanya di dalam menjalankan ibadah semuanya pakai ilmu. Di dalam kita bergaul sama istri harus punya ilmu. Terus di dalam kita bermuamalah kita harus punya ilmu. Insya Allah kita itu benar-benar masih dalam tuntunan agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.